berapi-api memimpin Turki, kita beri apresiasi luar biasa. Dia memiliki yang luar biasa. Kemudian Turki dengan gayanya sendiri bagaimana membela posisi negara. Dan terakhir kita disiram oleh Pak Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ini zaman mudanya banyak di Indonesia. Nah, apakah Anies Baswedan memilih kepala kira-kira percaya Pak Anies bisa memiliki proses yang sama? Insya Allah bisa. Saya bakal melihat bahwa Anies Baswedan memiliki hampir semua apa yang dimiliki oleh 30 Bapak. Luar biasa kecerdasannya. Dibantu, didebat oleh mahasiswa, oleh para dosen, oleh para kiai dan seterusnya. Siapapun mendebat Anies Baswedan dan tidak merasakan kesejukan setiap jawabannya. Ini kan luar biasa. Coba perhatikan bagaimana pimpinan Universitas Islam International Malaysia itu menangis mempersilahkan Anies Baswedan dalam sosok kita. Itu artinya ini orang calon kita memang memiliki kapasitas yang luar biasa. Nah, karena itu saya kira yang paling penting adalah bagaimana kita membuat dia sukses. Di teman saya Pak Berwan menantarkan suatu metodologi di dalam upaya memenangkan Anies Baswedan khususnya dari KID, yakni istilahnya PPS 50. Ini sebenarnya untuk memberikan acuan kita bagaimana caranya menggarap pemilih agar Anies itu menang. Caranya ini, patokan ini untuk menang satu putaran. Kalau kita mau satu putaran, maka di setiap TPS harus memperoleh suara di atas 50% dari TPS. Bisa kan? Siap? Kita bergandeng tangan. KIB ada partai-partai pendukung lainnya bersama-sama kita dapatkan suara di setiap TPS itu 50% minimum. Amin. Kenapa? Karena untuk menang itu kita adalah harus memenangkan 50+1. Itu ketentuan undang-undang. Banyak lagi peraturannya, tapi kita menggalau. Apa bahasa yang kita sampaikan? Begini, percaya. Kalau bapak-bapak ibu sekalian tertarik dan hormat dan kemudian memberikan apresiasi luar biasa kepada pasangan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, itu berarti bahwa orang lain juga memiliki perhatian yang sama. Percaya. Nah, kalau kita kemudian menggali supaya apa yang ada dalam hatinya mereka berani ekspresikan sampai kepada saat pencoblosan, maka itu artinya kita berhasil menambah satu suara buat kemenangan Amin. Dan itu harus kita betul-betul serius untuk lakukan. Yang kedua, saya kira ada hal yang sangat penting. Jangan dikira yang namanya mengawasi
pemilih ini hanya yang mendapat mandat. Kalau tidak terjadi, maka yang mendapat mandat itu nantinya pengalaman kita di pemilu dan pemilu kecurangan dimulai di dalam, kemudian saksi-saksi kita permisi terikut di dalam kecurangan. Kenapa kalau bisa terjadi? Karena orang sekitarnya tidak merasa bahwa suara yang saya sudah berikan itu harus saya amalkan. Nah, kalau kita itu mengamalkan, maka paling tidak para saksi itu akan menjaga diri, takut. Dan yang kedua, selanjutnya, bagaimana cara mengamalkannya? Yang pertama, sampaikan kepada para saksi bahwa saya ada di sekitar Anda memperhatikan kelakuan Anda. Jadi kita saling paham. Selanjutnya, jangan lupa setiap hasil dari TPS itu foto. Jangan berpikir bahwa ini foto ini tidak akan ada terjadi. Siap-siap lagi akan berguna apabila terjadi sesuatu yang tidak pas. Misalnya begini, angkanya balik saja dari 19 menjadi 91, itu sudah terkonfirmasi 90. Ya kan? Jadi dia balik saja angka belakang di rekapitulasi di TPS dari 91 menjadi 91, kita sudah kehilangan 90 suara. Makanya, nah kalau itu terjadi, misalnya 3-4 orang memotret, maka ini akan menjadi suara rakyat mengatakan bahwa ini pemilu curang. Kalau itu dilakukan itu berarti bahwa ada persaksian. Kalau ada persaksian, apapun jalannya, kita jadikan sebagai bagian dari pemerintahan. Tidak berhenti di TPS, dia akan masuk ke kecamatan. Waktu di kecamatan, jangan anggap di TPS itu sudah selesai, berarti sudah selesai. Ikutlah menanyakan bagaimana hasil kecamatan. Karena perhatian kita setiap saat ada dua. Kalau kita memberikan perhatian, orang-orang yang berposisi itu pasti akan merasa diawasi. Itu satu. Yang kedua, insya Allah SWT katakan bahwa ini memang masyarakat yang sudah wajar kalau diberikan kemenangan. Karena kenapa? Ada ikhtiar yang berkemenangan. Kalau tidak ada ikhtiar berkemenangan, tidak wajar diberikan kemenangan. Nah, kalau persaksian-persaksian seperti ini kita lakukan, insya Allah. Hal yang ketiga yang saya disampaikan adalah sampaikan kepada warga tergoda untuk satu kali membayar, dia akan kehilangan di makanan pembayaran. Dan sebenarnya negara ini memilih pemimpin yang ditetapkan dia kemudian mengaku macam-macam pembelanjaan kultural. Banyak sekali hal-hal yang tertunda atau tidak terbayar kepada masyarakat yang dilakukan karena pemimpinnya praktis, korupsi, karena pemimpinnya tidak berlaku adil, karena pemimpinnya tidak memiliki ilmu yang cukup. Nah, karena itu pilihan pemimpin ini sangat penting bagi masyarakat untuk memperoleh pendapatan 5 tahun yang jauh lebih besar daripada mendapat data penerimaan 1 juta pun Anda tetap sangat rugi. Oke, saya kira begitu penyampaian saya
Bila itu daya, Allahumma amin ya rabbal alamin.